3, 2, 1. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Di sore hari ini kita bertemu lagi nih di kebaktian anak-anak. Gimana kabar adik-adik? Mira berharap kabar adik-adik itu luar biasa, sehat semua ya. Di sore hari ini, di minggu ini kita bertemu dengan Kak Miracle dan Kak Dian. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Berkati siang kami Tuhan, berkati pikiran kami, hati kami, kuduskan. Biarlah kami dapat menghadap Engkau, dapat beribadah dengan Engkau, dengan sukacita, dengan kegembiraan yang daripada Engkau Bapa. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh saat beribadah Tuhan, tidak bermain-main, apalagi saat kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak yang baik, untuk dia mendengarkan firman Tuhan sampai selesai. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Adik-adik yang percaya katakan Amin. ya adik-adik, kita bagi berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan saya bukan pasukan, tapi saya adalah laskar Kristus. Kita menari buat Tuhan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. dari awal ya, saya bukan pasukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus yang gerak. Saya laskar Kristus yang gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi Saya laskar Kristus. Tuhan, kita mau lebih menari buat Tuhan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, adik-adik, kita akan bersuka cita kembali. Kita akan memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita pujikan di Goa Singa. Seperti Daniel, pegang terus kebenaran, meskipun di goa singa.
ini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman. Biar tanah hati yang baik selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Kami selalu percaya hanya kepada Engkau, bahwa di dalam Engkau kami akan menjadi aman. Hanya kepada Engkau kami berserah, hanya kepada Engkau kami bersandar. Terima kasih ya Bapa, Engkau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, ku aman karena Kau menjagaku, kuat Tuhan. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan adik-adik. Kita datang ke hadapan-Nya. Kita berikan yang terbaik di hadapan Dia. Belajar memuji, belajar menyembah di hadapan Dia. Tak peduli kita masih kecil ataupun kita sudah besar, biar kita belajar untuk kita masuk dalam kediaman-Nya. Kami berterima kasih oh Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua yang Kau beri. Ajak kami menyembah-Mu Tuhan. Ajak
kami sudah bersuka cita, kami sudah meninggikan nama-Mu, bahkan kami memuji menyembah Engkau. Kini saatnya berikan kami tanah hati yang baik, agar setiap firman yang disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu tidak ada firman yang sia-sia, semua firman-Mu memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Saya serahkan kepada hamba. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Wow, semakin hari Tuhan semakin mengasihi kita ya adik-adik ya. Kita hidup di dalam panggilan Tuhan. Sekarang kita mau mendengar firman dulu. Sesudah kita bersuka cita, memuji menyembah Dia, kini saatnya kita duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik ya. Kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk dengar firman-Mu. Kami mau mendengar setiap perkataan-perkataan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang berbicara, Tuhan Yesus yang memberkati setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percakapan, amin. Ya, Kak Dian H mau bercerita tentang gua singa. Siapa yang di sini pernah mendengar tentang gua singa? Semuanya pasti pernah mendengar. Kalau kita mendengar tentang gua singa, siapa ya yang ada di dalam gua singa? Siapa? Daniel. Ya benar, Bapak Daniel. Dia berada di gua singa. Kak, gua singa pasti ada kucingnya. Oh salah, ada apa? Singanya. Lah, kita akan mendengar cerita tentang gua singa. Apa ya firman hari ini? Dari cerita nanti yang Kak Dian H ceritakan, apa yang akan kita terima dari firman ini ya adik-adik ya. Yuk kita buka Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai selanjutnya. Sekali lagi Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai selanjutnya. Kak Dian H bacakan ya. Gua singa, katakan bersama-sama, gua singa. Nah, Darius orang Media menerima perintah ketika ia berumur 620 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membahawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Ya, adik-adik di sini ada yang namanya kerajaan, sebuah kerajaan. Dan di situ rajanya bernama Darius. Nah, Darius ini akan mengangkat orang-orang yang bisa dipercaya, yang membantu seorang raja ini untuk melaksanakan dalam sebuah kerajaan. Jadi seperti Bapak Presiden punya menteri-menteri yang ada kalau di Indonesia, tetapi ini dalam sebuah kerajaan. Dan salah satu yang diangkat Darius itu Daniel. Kenapa kok Daniel ini diangkat Darius sebagai orang kepercayaan Darius? Karena Daniel ini orang yang pintar ya. Orang yang apa? Pintar, bijaksana. Adik-adik kita kalau mau jadi pemerintah yang memimpin sebuah negara, kita harus banyak belajar supaya pintar ya. Di sini Darius, salah satu yang diangkat Raja Darius adalah Bapak Daniel. Bapak Daniel itu saat itu masih muda, masih yang namanya gagah perkasa ya, masih yang namanya sehat ya, seperti itu. Yo, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ingat adik-adik,
yang dipunyai Bapak Daniel itu adalah roh yang luar biasa dibandingkan pejabat-pejabat lainnya. Oleh karena apa? Oleh karena Bapak Daniel ini adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menuruti perintah Tuhan. Jadi di dalam diri Bapak Daniel memiliki sesuatu yang luar biasa, melebihi pejabat-pejabat tinggi. Yuk kita baca lagi. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ternyata Bapak Darius atau Bapak Raja Darius ini melihat, memperhatikan Daniel ini kok beda ya dari orang-orang lain, pejabat-pejabat yang lain. Dia memiliki roh yang bijaksana, roh yang luar biasa. Rencana dari Raja Darius mau mengangkat Bapak Daniel sebagai orang yang dipercaya yang lebih tinggi. Nah, kemudian yuk kita akan dengar lagi apa yang terjadi dengan Bapak Daniel. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun ataupun sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ternyata Bapak Daniel ini kenapa disukai oleh Raja Darius? Karena Bapak Daniel itu orangnya setia. Pertama setia, tadi memiliki roh yang luar biasa. Kemudian tidak pernah lalai dalam pekerjaannya. Jadi tidak pernah bermalas-malasan atau lupa dalam pekerjaan yang diemban, yang dilaksanakan. Dan tidak ada sesuatu kesalahan. Ternyata teman-temannya Bapak Daniel iri dan mau mencari satu kesalahan Bapak Daniel supaya Bapak Daniel ini tidak menjadi atau tidak yang namanya naik kelas, naik jabatan. Dicari kesalahannya. Tetapi teman-temannya yang tidak suka dengan Bapak Daniel ini tidak mendapatkan kesalahan sedikit pun dari Bapak Daniel. Karena Bapak Daniel orang yang didisiplin, orang yang luar biasa, memiliki tanggung jawab, memiliki kesetiaan, memiliki hormat kepada raja. Ya, ada lagi. Tidak hanya di situ saja. Orang-orang yang tidak suka dengan Pak Daniel ini mencari-cari terus apa ya kelemahan Daniel ini supaya kita ini bisa yang namanya membuat Daniel ini dipenjara. Hati-hati adik-adik, kalau orang memusuhi kita, jangan kita balas, kita doakan. Walaupun orang-orang tidak suka dengan kita setia sama Tuhan, kita bertanggung jawab. Jangan sampai kita terpancing, tapi kita harus tetap ada di dalam Tuhan. Yo, ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Wow, pikiran yang jahat masuk di pejabat-pejabat tinggi lainnya. Mereka bermufakat, mereka merancangkan supaya Daniel itu dipenjara adik-adik. Musuh-musuh Bapak Daniel ini sangat banyak. Bahkan dalam satu kerajaan hanya Bapak Raja Darius saja yang bukan jadi musuh, yang tidak memusuhi Daniel. Yang lain iri. Katakan ya, ini ayat 8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat
supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, pejabat-pejabat berkumpul semua, para bupati semuanya datang kepada raja. Kekalah rajaku, hiduplah rajaku. Tuanku raja, jika ada orang yang dikatakan di sini yang menyembah pada dewa siapapun atau orang kecil apapun, harus dimasukkan ke dalam gua singa. Bukan hanya di penjara saja, ternyata gua singa itu gua yang terdapat singa-singa yang lapar. Di situ Bapak Daniel mendengarkan hal itu, ya. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Saat perintah itu sudah ditok ya, dimeterai ya oleh Raja Darius, akhirnya dikeluarkan larangan supaya tidak boleh menyembah siapapun kecuali menyembah Raja Darius. Daniel mendengar, mungkin kemungkinan sedih perasaannya. Lah, adik-adik, salah satu kebiasaan Bapak Daniel itu kalau ada sesuatu di dalam hatinya sedih atau lagi banyak persoalan di pikirannya, dia datang ke loteng. Di situ loteng yang terbuka, kemudian berdoa, dikatakan 3 kali sehari. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah Israel. Di situ ketika berdoa kemungkinan besar karena lotengnya terbuka, kelihatan oleh musuh-musuh Bapak Daniel yang tidak suka dengan Bapak Daniel. Tadi perintahnya apa? Tidak boleh menyembah siapapun kecuali Raja Darius. Ayat yang ke-12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa. Langsung ya dilihat ya mungkin dari kejauhan. Lah itu Daniel lagi doa. Langsung semuanya lari ya, cepat ya, bergegas-gegas masuk di dalam ruangannya Bapak Daniel, sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan itu. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doa. Setelah raja mendengar itu maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Orang-orang yang tadi ya yang tidak suka dengan Bapak Daniel datang sama raja. Raja, larangan raja itu kan tidak boleh dalam 30 hari orang menyembah kepada siapapun kecuali kepada raja. Ini Daniel orang buangan itu 3 kali sehari berdoa kepada Allahnya. Raja Darius mendengar hal itu
jadi sedih. Sedih kenapa? Karena Daniel yang disayangi itu melanggar aturan. Karena dijebak oleh orang-orang yang tidak suka dengan Daniel. Akhirnya raja berpikir sampai 1 hari 1 malam bagaimana untuk melepaskan Daniel ya, yang mau dimasukkan kandang singa, tetapi tidak ada. Tidak bisa, adik-adik tidak bisa menemukan satu untuk dimana supaya Daniel ini lepas. Nah, ayat 16, lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Kemudian bergegas ya semua orang yang membenci Bapak Daniel ini, dan rajanya juga bergegas. Akhirnya Daniel dilempar di gua singa. Singanya itu adik-adik bukan singa yang sudah makan. Singanya yang berhari-hari sengaja tidak diberi makan supaya memakan orang yang masuk dalam gua singa. Tapi apa yang terjadi? Yuk kita baca. Kita baca ayat ke-20. Pagi-pagi ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Ya, raja takut jangan-jangan Daniel sudah dicabik-cabik atau dimakan. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Ya, sudah tidak bisa apa-apa, lemes adik-adik. Pasti Daniel ini sudah dimakan singa, sudah mati. Pikiran dari Raja Darius. Berkatalah ia kepada Daniel dengan sayu ya adik-adik. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Dengan sedih, dengan lemes sih adik-adik ya. Daniel, apakah kamu masih hidup? Apakah Allahmu yang kau sembah dengan tekun menyelamatkan kamu? Mungkin pikiran Bapak dan Raja Darius ini, paling-paling Daniel sudah mati. Tapi apa yang terjadi? Nah, ini benar-benar luar biasa ini. Yang terjadi, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus, Allah yang disembah Daniel, menolong Daniel dari singa. Mungkin saat itu Darius berpikir, tidak mungkin Daniel ini akan hidup karena singa-singa itu kelaparan. Kalau singa-singa itu kelaparan, seekor singa kelaparan, dia akan memakan apa saja yang berbau daging, apalagi manusia. Dagingnya yang gede ya, yang enak. Tapi yang terjadi di luar pikiran manusia. Kemudian setelah Darius mendengar suaranya Daniel dari gua singa, Darius sampai pikir, masa itu Daniel masih hidup? Wow ya. Kalau kita pada saat itu ikut melihat Daniel masih hidup, pasti kita ini wow ya adik ya. Allahku telah mengutus malaikatnya. Ternyata Allahnya Daniel mengutus malaikat untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga tidak mereka mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Allah, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Adik-adik, Kak Dian kasih tahu ya,
kalau ingin melakukan, kalau ingin mendapatkan mujizat daripada Tuhan, hidup kita dijaga. Harus dekat dengan Tuhan. Harus yang namanya berdoa. Apa yang dianggap orang mustahil, apa yang dianggap orang-orang sekitar kerajaan dan Raja Darius itu mustahil Daniel hidup, ternyata hidup. Ya, adik-adik, ingat adik-adik, Tuhan berkuasa atas singa-singa, ya. Dipanggil malaikat Tuhan, disuruh Tuhan mengatupkan mulut singa-singa, dibungkem supaya tidak makan Daniel, ya. Luar biasa. Bapak Daniel hidupnya hidup takut akan Tuhan, suka berdoa, melakukan perkataan-perkataan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kalau kita mau mendapatkan mujizat daripada Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan dan kita suka berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat-saat ini, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap kita ngobrol sama Tuhan, tetap kita berdoa, melakukan firman Tuhan, maka mujizat itu terjadi dalam hidup kita semua. Adik-adik mau merasakan mujizat seperti Bapak Daniel yang keluar, yang tidak dimakan singa? Oleh karena itu, ikuti jejak Bapak Daniel. Suka berdoa, taat kepada Tuhan, tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Oke adik-adik, mujizat pasti terjadi dalam hidup kita semua. Jangan lupa suka berdoa, taat firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka terjadi mujizat di luar pikiran manusia. Tuhan bisa melakukan untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sekali lagi. Kita minta terus mujizat Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita butuhkan adik-adik, orang tua atau diri kita sendiri tidak bisa menolong. Masih ada Tuhan yang membuat mujizat, yang memberikan mujizat dalam hidup kita semua. Angkat tangan kita bersama-sama. Angkat tangan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sungguh luar biasa. Kami belajar dari Bapak Daniel. Walaupun banyak orang tidak suka, bahkan menentang hidupnya untuk dia datang kepada Tuhan, tapi Bapak Daniel tetap berdoa, tetap melakukan firman, tetap taat. Ajar kami untuk taat kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk terus dekat dengan Engkau. Kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Sampai sekarang ini kami mau terima itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan sama-sama.